Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua. Ketemu lagi di Halim Channel ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perawatan pompa submersible atau deep well submersible ya. Belakangan ini sering dijumpai di lapangan pompa ini sering rusak ya. Belum 2 tahun, belum setahun, bahkan kurang dari setahun pompa ini sudah ditemui beberapa kerusakan, diantaranya motor terbakar, motor macet, kemudian impellernya aus dan kapasitornya lemah, bahkan sekringnya atau OLP-nya ya, overload protektornya ini sering jelek, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan pompa submersible pump. Nah, untuk menangani kerusakan-kerusakan ini tentunya ada rahasia ya, bagaimana agar pompa ini lebih awet. Nah, ada kategori maintenance ya, beberapa diantaranya adalah breakdown maintenance, preventive maintenance. Nah, kali ini kita membahas tentang preventive maintenance ya, karena preventive maintenance itu lebih penting, yaitu mencegah agar tidak rusak ya. Lebih baik mencegah daripada nanti kita harus merepair, itu lebih baik. Oleh sebab itu, agar pompa ini lebih awet ya, lebih tahan lama, perlu kita lakukan preventive maintenance. Nah, untuk melakukan preventive maintenance ya, di sini saya kategorikan ada 5 ya yang harus dilakukan supaya pompa submersible pump ini lebih awet. Yang pertama ya, yang harus dilakukan adalah melakukan cek ampere ya. Cek ampernya ya. Yang pertama cek ampernya, kemudian cek resistansinya secara berkala ya tentunya. Kemudian cek pressure-nya, pressure di sini tekanan ya. Kemudian cek debit airnya dan cek level airnya. Nah, antara cek ampere dan resistansi ini adalah hubungannya dengan elektrikalnya ya. Kemudian cek pressure debitnya dan level airnya ini hubungannya dengan mechanical pompanya sendiri. Untuk cek ampere dan resistansinya ya, ketika terjadi ampere yang berlebih atau resistansinya yang melebihi dari spesifikasi ya, tentunya akan berakibat motor terbakar, atau bisa juga sekringnya jelek ya, atau kapasitornya lemah dan motor bisa macet. Nah, kemudian untuk yang mechanical ya, seperti cek pressure, cek debit dan level air, ini berakibat diantaranya adalah impellernya aus ya, kemudian mengalami penurunan debit air dan kita akan tunjukkan satu persatu item mana yang harus dicek. Yang pertama adalah cek ampere ya. Pompa ini memiliki ampere spesifikasi ya, yang di kontrol boxnya. Untuk di nameplate adalah ampere maksimalnya, sedangkan untuk di kontrol box ini adalah ampere untuk OLP-nya. Jadi secara berkala ya, sebaiknya kita cek ampernya dengan menggunakan digital power meter atau bisa juga dengan multimeter ya. Jadi multimeter kita cek di sini, atau tang ampere ya, menggunakan tang ampere, multimeter, digital power meter itu bisa kita gunakan ya untuk melakukan pengecekan ampere dan pengecekan resistansi secara berkala. Tujuannya kenapa kita harus melakukan cek ampere dan resistansi secara berkala, tidak lain adalah ketika ampere ataupun resistansi ini over ya, artinya akan berakibat terjadinya short, hubungan short yang mengakibatkan motornya akan cepat terbakar, atau juga adanya korsleting ya, bahkan bisa berakibat juga untuk kapasitornya melemah, karena kapasitor sendiri memiliki kategori kerusakan, diantaranya disebabkan oleh over voltage ya, over current dan overheat ya, yaitu ketika tegangannya berlebih atau terlalu panas, atau juga over current ya, terlalu berlebih ampernya. Nah, itu juga akan berakibat kapasitornya menjadi lemah. Dan sedangkan ini yang sering terjadi ya, yang sering banyak terjadi, yaitu OLP-nya sering jelek. Nah, ini cenderung ampernya lebih besar ya daripada spesifikasi.
ketika ampere berlebih ini karena ada isolasi yang bocor ya. Isolasi yang bocor yaitu bisa dari kabelnya, bisa dari motornya. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan pengecekan berkala dua item ini, yaitu ampere dan resistansi. Sedangkan cek pressure ya, cek pressure dan debit. Jadi tekanan ini sebaiknya diinstal pressure gauge dan debit meter. Kalau debit meter tidak punya ya, kita bisa melakukan manual dengan cara menghitung pakai gayung dan juga dengan stopwatch. Itu bisa kita lakukan. Kemudian cek level air. Level air ini adalah permukaan air di sumur. Nah, itu bisa kita ukur secara manual dengan menggunakan meteran ya, atau juga bisa dengan menggunakan multimeter. Nah, cek tekanan, debit air, dan level air ini sangat penting sekali. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi kasus kekeringan ya, karena pompa ini tidak boleh jalan tanpa air ya. Kalau dia jalan tanpa air artinya akan terjadi kerusakan di bagian impellernya. Oleh sebab itu ketiga poin itu sangat penting sekali untuk mencegah kerusakan fatal ya, yang berakibat bisa nanti secara total mengganti impellernya. Sebagai contoh, ketika level airnya turun ya, turun di titik sini ya, di titik di hisapnya. Nah, ini akan mengakibatkan tekanannya turun. Jadi pada saat kita pengecekan secara rutin itu menemukan tekanannya turun, itu bisa dipastikan airnya di bawah level paling bawah, sehingga tidak ada air yang keluar dan akan berakibat fatal pada impellernya. Nah, disitulah pentingnya kita harus melakukan pengecekan secara rutin atau secara berkala bagian tekanan, bagian debit airnya, dan bagian level airnya ya. Kelima poin inilah yang secara electrical dan mechanical sebagai kategori untuk preventive maintenance pompa submersible ini agar bisa tahan lebih lama ya, tentunya agar lebih awet, untuk mencegah terjadinya motor terbakar ya, mencegah terjadinya OLP jeglek, mencegah terjadinya kapasitor lemah, mencegah terjadinya impeller macet atau impeller cepat aus ya. Dengan melakukan perawatan ini ya, pengecekan ini, item kelima ini secara rutin, secara berkala ya, dipastikan pompa ini ya, pompa submersible pump ini jauh lebih awet dibanding yang tanpa dilakukan pengecekan ini ya. Ya, itu saja materi hari ini ya, supaya pompa kita bisa lebih awet. Sekiranya kelima item itu bisa dilakukan ya. Dan untuk melakukan kelima poin ini ya, perlu diinstal. Satu adalah pressure gauge, debit meter, kemudian di sini ada sensor level meter ya, sensor level meter, dan bisa menggunakan digital power meter atau multimeter. Nah, alat-alat itu yang paling penting untuk melakukan preventive maintenance pompa submersible ini agar jauh lebih awet. Ya, itu yang bisa kita sharing hari ini. Terima kasih sudah menonton.